Umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta sejak Minggu pagi untuk mengikuti Misa Paskah. Misa ini merupakan puncak dari rangkaian Trihari Suci yang menjadi momen sakral bagi umat Katolik dan Kristen di seluruh dunia. Sekitar pukul 8.30 pagi tadi, Misa Paskah Pontifikal dimulai. Misa diselenggarakan secara hybrid, yakni luring dan daring. Umat yang tidak bisa hadir secara langsung dapat mengikuti misa melalui kanal YouTube. Selain misa pontifikal, Gereja Katedral juga menjadwalkan 3 sesi misa lainnya sepanjang hari ini pada pukul 11, 15.30, dan 18 waktu Indonesia Barat. Sementara di GPIB Immanuel Jakarta, ibadah perayaan Paskah diikuti ratusan jemaat dengan khidmat. GPIB Immanuel Jakarta selesai menggelar ibadah Paskah sesi 2 yang dimulai pada pukul 9 pagi. Sementara puncak perayaan Paskah dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan tema Kebangkitannya Meneguhkan Karya Layan Gerejanya bagi Dunia. Pagi hari tadi diikuti 800 jemaat. Di Gereja Immanuel, ibadah Paskah akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sejumlah aktivitas disiapkan untuk jemaat dewasa maupun anak-anak. Perayaan Paskah tahun ini juga dinilai lebih ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bersyukur ke pasca COVID ya, bahwa memang kita kan semakin banyak kegiatan gitu. Dan karena itu dari pihak gereja juga kita mencoba mengakomodir dengan berbagai kreativitas dan juga kebutuhan dari jemaat. Dan ternyata antusiasnya juga bagus begitu ya. Lebih ramai dibanding tahun sebelumnya. Betul, ya, betul. Oke, terima kasih Pak Pendeta Terima kasih. Abraham Ruben. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan sapa 2 tim jurnalis Kompas TV. Ada rekan Edwin Chan dan juru kamera Bimo Wicaksana di Gereja Katedral, serta Putri Oktaviani dan juru kamera Andika Pratama di GPIB Immanuel Jakarta. Kita ke Gereja Katedral terlebih dahulu. Selamat siang Edwin, bagaimana pelaksanaan Misa Paskah di Gereja Katedral dan apa tema yang diusung tahun ini? Selamat siang Imron dan juga saudara. Kalau kita lihat di belakang saya memang pukul 11 tepat tadi sudah dilaksanakan dan dimulai misa kedua, yakni memang di sini dikhususkan dan memang di secara mayoritas gitu yang memang datang adalah keluarga membawa anak-anak. Memang untuk misa kedua ini dikhususkan seperti itu, diutamakan bagi mereka yang memang membawa anak-anak di bawah usia remaja. Seperti itu Imron dan juga saudara. Dan kalau kita lihat dari gelarannya bagaimana misa Hari Raya Paskah ini digelar oleh Gereja Katedral Jakarta sejak pagi tadi, dinyatakan oleh pengurus dari Keuskupan Agung Jakarta, KAJ, mencatat bahwa terdapat lebih dari 2.500 umat yang memang hadir pada misa pagi tadi pukul 8.30. Dan kalau dilihat dari situasi yang ada di belakang saya di tenda pertama, ini ada 2 tenda yang memang disediakan untuk para umat. Di tenda pertama ini sudah hampir penuh, yang berarti ini menandakan kurang lebih para pengunjung yang hadir di misa kedua ini pukul 11 juga kurang lebih berkisar sekitar di angka yang sama. Imran dan juga saudara, yang memang menjadi penting bagi gelaran Hari Raya Paskah yang ada di Gereja Katedral Jakarta adalah yang pertama tadi pada pagi sudah ada misa pontifikal yang dipimpin langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo selaku Keuskupan Agung Jakarta. Tadi lewat konferensi pers yang diadakan usai misa pontifikal juga, di sini Kardinal Ignatius menyatakan terdapat sorotan yang ingin ditekankan dalam perayaan Hari Paskah Gereja Katedral Jakarta. Yang pertama adalah bagaimana para umat, para jemaat yang hadir itu bukan hanya datang misa 1,5 jam, 2 jam mengikuti acara secara formalitas seperti itu, tapi juga dapat menjadi pribadi yang Paskah. Nah, dijelaskan juga tadi bukan hanya pesan tadi bagi para umat yang hadir, tapi juga pesan menyeluruh harapan di Hari Raya Paskah ini. Tadi dari Kardinal Ignatius juga sempat menyorot bagaimana perdagangan
manusia itu marak di Indonesia, di dunia bahkan. Jadi memang itu yang menjadi harapan supaya dapat diperbaiki, pun tadi juga menyorot pada tindakan korupsi yang dimana diharapkan lewat Paskah ini semua orang dapat memaknai momen kusyuk dan dapat memaknai kembali nilai-nilai kebaikan. Jadi ada 3 hal: berjalan, berkeliling, dan juga melakukan hal-hal baik yang dimana menjauhkan diri dari hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Dan tadi meminjam istilah juga dari Kardinal Ignatius. Memang kalau di Paskah ini Kardinal Ignatius juga sempat mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus seperti itu, yakni Uskup Agung memang menyorot juga soal korupsi. Nah, itu hal-hal yang memang disampaikan oleh Kardinal Ignatius dalam perayaan Hari Paskah ini. Imran dan juga saudara, untuk perayaan di Gereja Katedral ini kita bisa lihat pengamanannya memang cukup tinggi, karena memang dari di luar sampai ke dalam terdapat beberapa body checking seperti itu. Jadi memang diharapkan bagi para umat yang ingin hadir dapat kembali memeriksa diri dan membawa peralatan atau mungkin bawaan sederhana mungkin seperti itu. Lalu juga tadi disebutkan bahwa memang untuk hari ini terdapat 6.500 lebih kapasitas yang disediakan. Tapi jika melihat dari kunjungan para umat dan para jemaat yang hadir pada Hari Raya Paskah ini memang sudah terbagi ke dalam 4 misa. Nah, untuk selain 2 misa yang sudah berjalan, hari ini sudah berjalan misa pontifikal di pukul 8.30, lalu 11 sekarang berjalan misa keluarga, lalu nanti di 15.30 pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat itu akan ada misa yang dikhususkan memang untuk lansia, tapi memang terbuka untuk umum juga. Dan untuk di pukul 6 sore nanti akan dibuka untuk umum. Tadi lansia, misa lansia akan berlangsung secara offline, lalu untuk misa umum nanti pukul 6 sore akan berlangsung secara online dan juga offline. Nah, untuk kedua misa yang nantinya bisa diikuti oleh para jemaat ini bisa diikuti tanpa harus mendaftar, karena seperti yang disebutkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, memang untuk para jemaat telah terbagi dan terurai untuk keramaiannya di 4 misa ini. Itu yang bisa mungkin saya sampaikan di Gereja Katedral Jakarta. Selain itu, dari Gereja Katedral Jakarta juga saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi saudara sekalian yang merayakan. Kembali ke studio, Imron. Baik, itu tadi informasi misa Paskah di Gereja Katedral Jakarta disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Edwin Chan. Terima kasih Edwin. Dari Gereja Katedral Jakarta kita bergeser ke GPIB Immanuel Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Andika Pratama. Selamat siang Okta. Bagaimana pelaksanaan ibadah pada puncak seluruh rangkaian Paskah di GPIB Immanuel? Dan apa tema Paskah yang diusung tahun ini? Selamat siang Imron dan juga saudara. Untuk puncak perayaan Paskah di GPIB Immanuel Jakarta tadi sudah dilaksanakan mulai pukul 4 pagi Imron. Ini adalah ibadah Fajar Paskah di mana diikuti sekitar 800 jemaat begitu dengan mengangkat tema kebangkitannya meneguhkan karya layan gerejanya bagi dunia. Pesan yang ingin disampaikan oleh gereja kepada seluruh jemaat ini kami tanyakan tadi ke Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel adalah tentunya melihat bagaimana situasi kehidupan masyarakat saat ini. Begitu banyak tantangan dan juga situasi yang tidak menentu. Ini tidak hanya menjadi persoalan bangsa saja tetapi juga persoalan gereja. Jadi untuk menghadapinya tentunya setiap individu dengan apapun yang dimiliki dalam diri masing-masing ini harus tetap meneladani kasih Kristus. Nah, Imran dan juga saudara, jadi ibadahnya ada 4 sesi untuk hari ini di perayaan Paskah. Tidak hanya pagi hari tadi juga di sesi kedua sudah dimulai dan sudah selesai dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan selesai tadi sekitar pukul 10.30. Ini diikuti sekitar 400 jemaat dan ini dilaksanakan secara hybrid Imron. Jadi tidak hanya tatap muka di gereja tetapi juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube milik gereja. Kemudian di sesi 3 nanti akan dilanjutkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan akan diikuti sekitar 200 jemaat. Ini pelayanan menggunakan bahasa Inggris. Dan di sesi terakhir atau di sesi keempat yaitu pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akan diikuti sekitar 400 jemaat. Nah, perayaan Paskah di gereja
Gereja Immanuel ini, Imron dan juga saudara, dikatakan lebih meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang dari pihak gereja ini menyediakan sejumlah aktivitas yang kreatif, begitu seperti misalnya ada drama Paskah yang membawa cerita Injil, kemudian juga aktivitas untuk jemaat anak-anak seperti mencari telur dan juga menggambar. Nah, Imron dan juga saudara, di Gereja Immanuel sendiri untuk rangkaian perayaan Paskah atau ibadah Paskah ini dimulai sejak hari Rabu. Jadi hari Rabu ini menjadi hari doa, di mana ada ibadah khusus yang fokusnya adalah membawa banyak doa untuk keluarga, untuk bangsa dan juga negara. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah di hari Kamis, hari Jumat ini adalah Jumat Agung, di mana ada pelayanan sakramen perjamuan kudus diikuti sekitar 1.500 jemaat, Sabtu Sunyi atau Sabtu Teduh, dan puncaknya adalah di hari Minggu ini. Nah, seluruh rangkaian diisi dengan ibadah, diisi dengan berdoa. Tentunya dari pihak gereja ini berharap bahwa seluruh jemaat ini bisa meningkatkan spiritualitasnya begitu, dan juga tentunya apa yang menjadi nilai-nilai maupun tema yang diangkat pada tahun ini bisa semakin diresapi dan diilhami begitu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tentunya dalam meneladani kasih Kristus. Imran? Baik, itu tadi informasi ibadah Paskah di GPIB Immanuel Jakarta yang dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Andika Pratama. Dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Bimo Wicaksana yang menginformasikan misa Paskah di Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas. Dan informasi usai jeda saudara, perayaan Paskah di Gereja Pantai Kosta Indonesia Samratulangi Manado berlangsung hikmat. Gereja ini menggelar 7 sesi ibadah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan tertinggi.